Embun pagi kembali menjumpai kita. Nyaman atau serupa? Firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di dalam aku ia berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Salah satu tema penting dalam Injil Yohanes adalah bahwa Kristus adalah juru selamat dunia, bukan hanya penebus Israel. Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perempuan-perempuan dan orang-orang Samaria mengenal Kristus sebagai juru selamat dunia. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengenal Kristus sebagai apa? Sebagai siapa dia? Kristus memberikan nyawanya bagi dunia. Kristus memberikan hidup kepada dunia, dan Kristus adalah terang dunia. Kalau demikian, apakah hal ini sudah Bapak Ibu Saudara-saudara nikmati? Kristus membawa domba-domba lain berada di luar kandang orang Yahudi. Ya, di sini ada orang Yunani, mereka bukan para pendatang ingin tahu atau menyelidiki yang datang satu kali. Mereka itu sudah biasa datang dan menyembah pada perayaan Paskah. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka haus akan kebenaran, dan mereka mencari kebenaran. Orang-orang Yunani itu terus mendesak Filipus agar diberi kesempatan untuk berbicara kepada Kristus. Akhirnya Filipus memberitahukan Andreas, dan Andreas sering membawa orang-orang kepada Kristus karena Andreas menyampaikan permintaan tersebut kepada Kristus. Ada banyak orang yang ingin berbicara dengan Kristus, tetapi mereka takut kepada orang Farisi. Orang Yunani ini tidak tahu bahaya dan tidak takut akan bahaya. Orang ini ingin bertemu dan berbicara dengan Kristus. Kalau demikian, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita ingin bicara dengan siapa? Ya, orang-orang Yahudi, kami ingin melihat sesuatu tanda atau mujizat. Orang-orang Yunani, kami ingin bertemu dan berbicara dengan Kristus. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara ingin apa terhadap Kristus? Ya, salib dan kemuliaan yang akan datang. Kristus memberikan ilustrasi, gambaran, analogi tentang benih. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penyerahan. Benih itu sendiri lemah dan tidak berguna, tetapi bila benih itu ditanam, benih itu mati, kemudian bertumbuh dan berbuah. Ada keindahan dan juga anugerah apabila sebuah benih itu mati dan memenuhi tujuannya. Seandainya benih itu dapat berbicara, benih itu pasti akan mengeluh karena ditaruh di tanah yang gelap dan dingin. Namun satu-satunya cara supaya benih itu dapat mencapai tujuannya adalah dengan ditanam. Satu-satunya cara ya ditanam. Bapak Saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah, bagaikan benih, kita juga kecil dan tidak berarti, tetapi kita memiliki hidup di dalam diri kita, yaitu hidup Allah. Akan tetapi hidup tersebut tidak pernah digenapi kecuali kita menyerahkan diri kepada Allah dan mengizinkannya menanam kita. Kita harus mematikan diri kita sendiri.
supaya kita dapat hidup bagi Allah. Satu-satunya cara untuk memiliki hidup yang berbuah adalah dengan mengikuti Kristus dalam kematiannya, dalam penguburannya, juga dalam kebangkitannya. Ya, kematian, penguburan, kebangkitan Kristuslah yang mempengaruhi kehidupan kita, juga yang mengubah dan memulihkan kehidupan kita. Kristus mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya pada masa kini untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Perhatikan perbedaannya. Sendiri atau berbuah, kehilangan hidup atau mempercayakan hidup, melayani diri sendiri atau melayani Kristus, menyenangkan diri sendiri atau menerima kehormatan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan saya bebas memilih. Saudara bebas menentukan. Saudara pilih yang mana? Saudara menguburkan diri atau saudara ditanam? Kristus tahu bahwa ia sedang menghadapi penderitaan dan kematiannya dan kemanusiaannya menanggapi penderitaan tersebut. Jiwanya menjadi susah, bukan karena Kristus sedang mempertanyakan kehendak Allah, Bapanya, melainkan karena Kristus sadar sepenuhnya semuanya yang dituntut oleh salib tersebut. Perhatikan, Kristus tidak berkata, apa yang harus aku lakukan, tetapi apa yang harus aku katakan. Karena Kristus tahu apa yang ditugaskan baginya. Pada saat penderitaan dan penyerahannya, hanya ada dua doa yang dapat kita panjatkan. Bapa, selamatkanlah aku, atau Bapa, muliakanlah namamu. Mana yang lebih sering kita ucapkan? Sungguh, Allah tidak mengharapkan kita merasa nyaman. Allah mengharapkan agar kita menjadi serupa. Nyaman atau menjadi serupa? Menjadi serupa atau nyaman? Nyaman atau menjadi serupa? Itulah persoalannya. Jika kita mencari kehidupan yang nyaman, kita akan melindungi rencana-rencana dan keinginan-keinginan kita. Menyelamatkan hidup kita dan tidak pernah ditanam. Namun, jika kita menyerahkan hidup kita dan membiarkan Allah menanam kita, kita tidak pernah sendiri, melainkan akan memiliki sukacita karena berbuah bagi kemuliaan Allah. Kalau mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, saudara dan saya melayani Kristus, biarlah mereka juga mengikut aku. Melayani Kristus, ada kerelaan dan kesediaan untuk mengikut Kristus. Doa Kristus bagi kita dan kita semua. Bapa, muliakanlah namamu. Mendapatkan jawaban dari surga. Allah Bapa berbicara kepada anaknya dan memberikannya suatu kepastian ganda. Hidup dan pelayanan Kristus telah memuliakan Allah Bapanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya? Penderitaan dan kematian Kristus akan memuliakan Allah Bapanya. Allah Bapanya berbicara kepada anaknya, permulaan pelayanannya. Allah Bapanya berbicara kepada anaknya ketika menuju Yerusalem, menuju Via Dolorosa. Allah Bapanya memberikan kata peneguhan. Ya, Kristus di dalam kehidupan, panggilan dan pelayanannya diawali di dalam Bapa, berjalan di dalam Bapa, dan diakhiri di dalam Bapa. Kalau demikian, Bapak Saudara-saudara, saat ini kita pun sedang dalam perjalanan. Ya, suara Allah itu mereka tidak mendengar. Mereka mendengar. Suara itu terdengar demi kamu, bukan demi aku. Itulah jawaban Kristus bagi saudara dan saya, juga bagi orang banyak. Sungguh, Kristus adalah anak Allah, tapi sekaligus dia adalah anak manusia. Dia ditinggikan, dia dimuliakan, anak manusia dimuliakan melalui kematiannya. Saat tersebut merupakan penghakiman atas bangsa yang sudah melihat mujizat-mujizatnya, mendengar pemberitaan-pemberitaannya, dan mengamati pelayan-pelayanannya, tetapi mereka menolak untuk percaya. Mereka telah melihat, mereka telah mendengar, mereka telah mengamat-amati, tetapi mereka tidak percaya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan saya? Sebaliknya, jika aku ditinggikan, maka Kristus akan menarik semua orang datang kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sangat penting di dalam kehidupan kita.
untuk terus memuliakan nama Tuhan dan meninggikan Kristus. Karena tatkala Kristus kita tinggikan, maka Dia akan menarik semua orang, memberikan, menyediakan yang lain untuk kehidupan kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita mengawali kehidupan kita di dalam Kristus dan berjalan di dalam Kristus dan berakhir di dalam Kristus. Bagi Dialah segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Mari kita doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk dapat melakukannya dan teguhkanlah iman kami agar kami setia di dalam mengiring Engkau, juga di dalam menyaksikan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada umat manusia, juga kepada dunia ini. Demi Yesus Kristus. Amin.